Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur, para guru-guru kita, imam kita, semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita masih memiliki kesadaran untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap kita istiqamah sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa kita doakan dan disampaikan kepada beliau serta keluarganya, sehingga memberi motivasi yang luar biasa bagi kita untuk tetap menjalankan apa yang dia ajarkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, suatu ketika Rasulullah bersabda bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Jika dia baik, maka baiklah semuanya. Jika dia buruk, maka buruklah dirinya itu. Ala wahyal qalb, itulah yang disebut dengan qalb. Qalb itulah yang menjadi titik sentral rohani manusia. Dalam jasad kita ini ada perangkat-perangkat, ada panca indera. Tetapi secara ruhaniah ada juga organ-organ di dalam. Itu yang disebut dengan sadar, disebut dengan fuad, ada namanya qalbu, ada namanya lubun, bahkan menjadi sirrun gitu ya. Jadi salah satu yang paling menarik itu adalah qalbu, hati. Kalau kita ingin menjadi manusia sesungguhnya harus disentuh qalbu itu. Kalau selama ini pendidikan kita hanya kepada otak, hanya skill keterampilan, tidak menyentuh qalbu, maka lahirlah manusia-manusia yang cerdas, yang pintar, yang terampil tanpa hati. Kecerdasannya digunakan untuk merusak orang lain. Karena kalbunya tak tersentuh, tidak menerima nur ilahi. Nah, oleh karena itu idealnya semakin tinggi ilmu orang, semakin baiklah kalbunya. Dan kalbu yang baik itu bisa menyerap, menerima energi positif hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita ini juga kan orang berpendidikan ini. Kita berilmu, kita berpendidikan, punya tingkat pendidikan yang tinggi, sudahkah kalbu kita semakin hidup dan semakin banyak hidayah Allah kita terima? Itu yang dirasakan oleh Syekh Muhammad Jamil Jaho, yang kita kenal dengan Inye Jaho, ulama Minangkabau yang hidup di akhir abad ke-19 memasuki abad 20. Dia wafat tahun 1945. Dikenal dengan Inye Jaho, semasa dengan Hasyim Asy'ari, pendiri NU, Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, teman dekatnya, mereka mendirikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI. Inye Jaho ini pernah belajar 10 tahun ke Mekah, bahkan dia berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan ada 2 ulama Minang yang sempat menjadi asistennya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yaitu Inye Jaho dan Inye DR, ayahnya Hamka. Menarik, salah satu karya dari Inye Jaho itu adalah Tazkiratul Qulub. Di bagian pengantar dia katakan seperti yang tadi kita sebutkan, ternyata Inye Jaho juga mengalami kegelisahan. Dia bilang, sudah 56 tahun usiaku, tetapi semakin banyak ilmu yang bertambah, tak seiring dengan bertambahnya hidayah yang diberikan Allah kepadaku. Seorang ulama besar menyadari kondisi itu. Ilmunya semakin banyak, muridnya semakin banyak, ribuan dulu orang belajar di MTI Jaho itu masa beliau. Akan tetapi dia merasakan kalbunya tak semakin cemerlang. Malah ada kesombongan. Semakin berilmu semakin sombong. Merasa lebih hebat dari orang. Ingin dipuji dan ingin disanjung orang. Maka kata beliau, bagi siapa-siapa yang merasakan kegelisahan seperti yang kurasakan ini, maka perlu membaca kitab yang dia tulis itu. Dia katakan,
Akar masalahnya adalah karena kita tidak takarrub kepada Allah. Tidak muraqabah. Tidak merasakan pengawasan Allah itu ada setiap saat. Mungkin kita tahu di otak kita, tapi nggak sekedar di otak, ditahu. Makanya ada orang yang di kantornya ada ayat kursi, ada nama Allah di sana. Tetapi ada orang yang menyogok, diterima juga. Tahu dia ada Allah, tapi diterima juga kejahatan-kejahatan itu. Karena memang kalbunya tidak terisi dengan ingat pada Allah itu. Muraqabahnya tidak menguat sampai ke kalbunya. Akhirnya pengetahuannya sekedar tahu di kepala, amalnya tak sesuai dengan pengetahuannya, tak masuk ke kalbu. Maka karena itu dia ada beberapa tips yang dia katakan dalam kitab itu untuk meningkatkan muraqabah sehingga kalbu tadi hidup. Kalau sudah hidup kalbu, maka hidayah Allah akan muncul. Yang pertama kata beliau adalah ingat asal kejadian. Kita ini tercipta dari tin, bahkan mimma'in mahin, air mani yang hina. Semua kita berasal dari itu. Ingatlah itu. Dia mencontohkan kalau seandainya lah air hina itu tercecer lalu kita berkumpul, pasti semua pinggir merasa jijik. Tapi itulah asal penciptaan kita. Allah tampaknya mendidik kita, sengaja menciptakan kita dari sesuatu yang hina agar kita tak jadi orang sombong. Banyak orang yang lupa diri, akhirnya dia melampaui batas dari kemanusiaannya, bahkan seperti menjadi Tuhan seperti Firaun. Ana rabbukumul a'la, aku inilah Tuhan yang paling tinggi. Dia lupa tentang jati dirinya. Maka ingat asal kejadian. Yang kedua kata beliau adalah berzikirlah, ingat kepada Allah. Karena memang penyubur kalbu itu adalah zikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya orang-orang yang berzikir mengingat Allah, maka dia akan menemukan ketenangan. Zikir kepada Allah itu dawam, bukan musiman. Bukan di masjid ingat, di kantor lupa, di masjid ingat, di pasar lupa, tapi terus menerus. Maka ahli tasawuf, para sufi mengembangkan zikir itu dengan metode khusus yang disebut dengan tarikat. Macam-macam muncul tarikat sebagai metode melatih kalbu untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Kalau sudah berzikir, kalbu itu mudah menerima hidayah Allah. Kemudian yang berikutnya kata beliau, senantiasalah kita bermuhasabah diri. Sudah beramal kita, amal kita ini kira-kira diterima oleh Allah tidak? Apakah ada terselip ria di sana? Atau betul-betul murni ikhlas hanya kepada Allah? Hasibu qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Hisablah dirimu sebelum datang masa perhitungan. Berikutnya kata beliau, mari kita senantiasa mengelola nafsu syahwat kita agar tidak diperintah oleh nafsu kita, lalu kita tidak menjadikan dunia yang fana ini sebagai orientasi. Dunia ini harus ada dalam genggaman, tapi jangan masuk ke hati. Dunia adalah alat untuk mencapai derajat tertinggi pada Allah. Kita cari harta untuk berjuang di jalan Allah. Kita cari kekuasaan untuk menegakkan agama Allah. Bukan dicari harta, kekuasaan untuk kesenangan syahwat pribadi. Ini akan lain persoalan. Ketika manusia itu dikuasai oleh al-hawa, maka nerakalah yang akan menjadi tempat mereka. Tetapi ketika mereka mampu wanahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'. Kalau dia mampu mengendalikan nafsu syahwatnya, maka surgalah tempat kembali mereka. Dan terakhir katanya Jafar, kalau tadi diawali dari ingat masa penciptaan, asal penciptaan, terakhir ingat ujung kehidupan, kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketahuilah betapa pedihnya kematian itu, maka persiapkanlah kematian itu. Berhari-hari kita bekerja, tunggang langgang, peras keringat, banting tulang. Apa yang mau kita cari sebenarnya? Cari harta, cari kekuasaan supaya viral, banyak dikenal orang. Mati kita, berapa hari orang mengenang kita? 1 hari keluarga kita menangis, 3 hari ia menangis, seminggu orang sudah mulai tersenyum, sebulan orang sudah lupa nama kita. Sebenarnya apa yang kita cari? Maka mati itu sesuatu yang pasti. Al-mautu babun. Mati itu pintu untuk memasuki alam yang berikutnya. Maka kata Nabi, yang paling cerdas adalah orang yang mengingat mati dan mempersiapkan amal terbaiknya untuk menemui kematian itu. Maka menarik kata Ibnu Jauh, kalbu dihidupkan dengan merasakan muraqabah, dan itu ternyata ada siklusnya, mulai dari
merasakan, menyadari asal penciptaan kita, hiduplah dengan terus senantiasa berzikir, bermuhasabah, kendalikan syahwat nafsu kita, kemudian terakhir ingat-ingat jalan pulang kematian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita tetap dalam keadaan istiqamah dan pada akhirnya husnul khatimah. Banyak maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.